Halo anak-anak hebat, kembali lagi bersama Miss Tia. Hari ini Miss Tia akan membawakan sebuah cerita yang berjudul tentang ayam ajaib nenek dan Lala. Nah, seperti apa sih ceritanya? Yuk langsung siapkan pikiran, mata, dan telinga kalian ya. Oke, langsung disimak. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi sawah hijau, hiduplah seorang nenek tua yang bernama Rini dan cucunya yang bernama Lala. Lala baru berusia 10 tahun. Mereka tinggal di rumah bambu yang sederhana. Setiap hari nenek Rini bekerja menenun tikar, sementara Lala membantu mengumpulkan kayu bakar. Meski hidup mereka serba kekurangan, nenek Rini selalu berkata, "Lala, rezeki itu bukan hanya sekadar uang, hati yang baik pun adalah rezeki." Hingga akhirnya Lala pun tumbuh menjadi anak yang baik hati, sopan, serta rajin membantu siapapun yang membutuhkan. Suatu pagi, saat Lala ingin memberi makan ayam peliharaan mereka, ia melihat seekor ayam putih yang berdiri di dekat kandang. Bulu-bulunya berkilauan seperti cahaya matahari. "Ayam, kau dari mana?" tanya Lala. Ayam itu berkokok pelan, lalu tiba-tiba bertelur. Dia mengeluarkan satu telur yang berwarna emas yang berkilauan. Lala terkejut. Nenek, lihat ini." Nenek Rini pun datang terburu-buru. Ketika melihat telur itu, ia menutup mulutnya kaget. "Ya Allah, ini telur sungguhan," ucap sang nenek. Mereka memegang telur itu dengan hati-hati. Telur itu terasa hangat dan berat seperti emas pada aslinya. Keesokan harinya, mereka membawa telur emas itu ke kota untuk diperiksa. Ternyata, telur itu benar-benar emas murni. Sehingga hasil penjualannya cukup untuk memperbaiki rumah mereka, membeli kebutuhan sehari-hari, bahkan menyimpannya sebagai tabungannya untuk di masa depan. Namun, yang membuat orang di desa terkejut adalah sikap nenek Rini setelah itu. Alih-alih menjadi sombong atau pelit, nenek Rini bahkan berkata, "Rezeki ini bukan hanya untuk kami. Ini adalah sebuah titipan. Ini juga rezekinya kalian." Lalu ia membagikan sembako kepada para tetangganya, membantu memperbaiki rumah ibadah yang ada di desanya, dan ikut memberikan beasiswa kepada anak-anak yang tidak mampu. Lala mengikuti langkah neneknya dan membagikan makanan kepada anak-anak kecil. Ayam putih itu pun tetap tinggal bersama mereka, dan setiap bulan ayam putih itu bertelur satu telur emas. Tidak banyak telurnya, namun selalu cukup untuk mereka hidup dengan layak dan bisa berbagi kebaikan dengan tetangganya. Suatu hari, datanglah seorang pedagang kaya yang bernama Tuan Ganda. Ia mendengar kabar ayam emas tersebut dan ingin memilikinya. "Tukarkan ayam itu dengan uang yang sangat banyak," katanya sambil membuka kopernya yang penuh emas itu. Namun, nenek Rini tersenyum lembut. "Maaf Tuan, ayam ini bukan sekadar hewan, ia penyelamat kami. Kami tidak ingin mengorbankannya demi keserakahan." Begitulah kata nenek Rini. Tuan Ganda marah dan pergi dengan muka yang merah. Ayam putih itu mendekat dan mengepakkan sayapnya seperti mengerti bahwa nenek Rini melindunginya. Berkat telur emas yang datang setiap bulan, kehidupan nenek Rini dan Lala berubah. Rumah mereka tidak lagi bocor, mereka dapat makanan cukup, dan mereka terus membantu warga yang kesulitan tanpa pamrih. Desa itu pun menjadi lebih damai dan tentram karena rasa saling tolong-menolong dari semuanya. Setiap malam sebelum tidur, Lala memeluk neneknya dan berkata, "Nenek, apakah telur emas ini akan selalu ada?" Nenek ini hanya tersenyum hangat. "Selama kita tidak serakah dan selalu bersyukur, insya Allah rezeki ini tidak akan pernah habis," kata nenek Rini. Ayam putih itu berdiri di bawah cahaya bulan.
sementara bulunya memantulkan sinar lembut seperti bintang, seolah ia menjaga keluarga kecil itu dan memastikan hati mereka tetap penuh dengan kebaikan. Dan begitulah, telur ayam emas tidak hanya menyelamatkan telur emas dari ayam putih itu tidak hanya menyelamatkan mereka dari kemiskinan, tetapi juga mengajarkan semua orang di desa bahwa kebaikan hati itu lebih berharga dari harta apapun. Nah, itu dia cerita Ayam Ajaib Nenek dan Lala. Miss ada pertanyaan nih untuk anak-anak semua. Apa perubahan yang terjadi pada nenek setelah ia menerima telur emas? Yang kedua, apa pesan moral yang bisa kita ambil dari cerita ini? Silakan tuliskan jawaban kalian di buku komunikasi kalian ya. Terima kasih anak-anak yang sudah mendengarkan cerita Miss hari ini. Semoga cerita telur ayam emas untuk nenek tua, semoga cerita Ayam Ajaib Nenek dan Lala bisa menginspirasi kalian untuk selalu berbuat kebaikan dan selalu menolong orang lain. Jangan lupa tetap semangat belajar dan tetap menjadi anak yang baik hati. Sampai jumpa di video berikutnya.